Jangan suka bentur-benturin dalil kalau kita nggak ngerti cara berdalil. Contoh, saya ambil contoh sederhana aja, Mas. Azan ketika hari Jumat itu berapa kali sebenarnya ketika sholat Jumat itu? Di masjid-masjid itu ada yang sekali, yaitu ketika khatib duduk di mimbar. Kemudian di sebagian masjid yang lain kita tahu ada yang azan 2 kali. Selain ketika khatib sudah duduk di mimbar, itu diawali ketika masuk waktu zuhur. Kalau kita lacak di hadis, yang benar yang mana sih? Nanti kalau dijawab dua-duanya benar, itu resik, Pak. Kok bisa dua hal bertentangan, dua-dua benar? Padahal kaidah logika mengatakan kalau ada dua hal yang bertentangan, pasti salah satu benar atau dua-duanya salah, mustahil semuanya benar gitu. Ini kaidah logika, padahal tidak semua logika itu bisa diterapkan dalam kaidah fikih. Kalau di hadis, hadis itu teks hadisnya di masa Nabi itu ada 2 azan. Yang dimaksud azanan, 2 azan ini azan dan iqamat, karena iqamat itu juga termasuk azan. Ya. Jadi di masa Nabi azan 2 kali. Ketika khatib sudah di mimbar dan ketika akan sholat Jumat, berarti qomat maksudnya. Loh, yang terus yang sampai azan 2 kali tambah qomat berarti 3 kali, itu di zaman siapa? Di zaman Utsman bin Affan. Ketika manusia sudah banyak. Kalau cuma azan ketika khatib sudah di mimbar, yang masih di jalan kececer, yang masih di pasar tertinggal. Sehingga kemudian beliau berijtihad azan dibuat di awal waktu untuk mengingatkan masuknya sholat Jumat. Nah, ada orang-orang lugu ngomong gini, ente pilih mana? Pilih sunnah Nabi, pilih hadis Nabi, atau amaliyah sahabat? Memang kita harus mengikuti sahabat Nabi, tapi kalau dibandingkan tentu kita harus mengikuti hadis Nabi SAW. Logika ini kelihatan benar, Pak. Kenapa? Karena kalau dibuat strata, Nabi tetap di atas pendapat para sahabat. Baik, kita uji logika ini. Sekarang kalau kemudian gini, ada ayat bunyinya A, ada hadis bunyinya B. Ayat jelas firman Allah, hadis ucapan Rasulullah. Mana yang diikuti? Orang-orang lugu ini akan mengatakan tentu ayat dong. Kenapa? Karena ayat lebih kuat daripada hadis. Hadis ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Sedangkan ayat sudah pasti sahih. Nggak jelas, nggak ada ayat dhaif. Yang kedua, Nabi itu nggak mungkin dibandingkan sama Allah. Lihat, Pak, lihat ini bahayanya nih. Padahal apa? Banyak dalam prakteknya ayat nggak dipakai dalam tanda kutip, pakai hadis. Bukan karena ayat ditinggalkan, tapi hadis yufassirul ayat. Hadis itu menafsirkan ayat. Misalnya sholat asar, waktu-waktu sholat asar, itu kan di Al-Quran cuma dikatakan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahil qanitin. Jagalah sholat-sholat dan sholat yang pertengahan, karena asar itu pertengahan, Pak, antara 2 waktu sholat, 2 sebelumnya dan 2 setelahnya. Dan berdirilah untuk Allah secara khusyuk. Kemudian hadis menjelaskan tentang waktu asar itu, sama dengan hadis Nabi dengan perkataan para sahabat. Kalau dibenturin begitu, orang lugu akan mengatakan, ya pilih hadis dong. Tapi pertanyaannya, jemaah dimuliakan Allah, mungkinkah sahabat Nabi itu meninggalkan sunnah Nabi SAW? Mungkin ada yang mengatakan, mungkin Ustadz, yang namanya manusia nggak maksum kan? Oke, kita terima, walaupun agak sulit, Pak, diterima itu. Umar misalnya meninggalkan sunnah, Utsman mengerjakan bid'ah, kan jelas bid'ah ini. Oke, kita terima. Baik, mungkinkah sahabat yang lain membiarkan Utsman atau Sayyidina Ali atau nanti ada ijtihadnya Umar membuat kebid'ahan? Mungkin nggak? Ada yang mau jawab, Pak? Nggak mungkin. Loh, kok nggak mungkin, Ustaz? Rasul bersabda, umatku tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Ini jaminan dari Nabi SAW, jemaah. Kalau generasi di zaman kita saja akan selalu ada kelompok-kelompok umat Islam yang dalam kebenaran, lalu bagaimana dengan sahabat Nabi? Nggak mungkin sahabat Nabi sepakat dalam kesesatan. Utsman membuat bid'ah, mereka diam. Ini yang pertama. Sehingga apa? Azannya yang dilakukan di masa Sayyidina Utsman tidak mungkin itu perbuatan bid'ah. Yang kedua, ada hadis Nabi SAW, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang dapat petunjuk sepeninggalku, kata Nabi. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Maksudnya pegang kuat-kuat. Lihat, hadis ini jelas perintahnya. Mengatakan apa? Ikuti khulafaur rasyidin yang dapat petunjuk sepeninggalku. Dan seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah dan seluruh kaum muslimin sepakat khulafaur rasyidin itu diantaranya adalah Sayyidina Utsman. Sehingga apa? Mengikuti Sayyidina Utsman dan mengikuti khulafaur rasyidin yang lain itu sama mengikuti hadis Nabi SAW. Yang selanjutnya, kadang ada orang ngomong gini, Ustaz, kalau memang mengikuti Sayyidina Utsman, azan ditambah ketika masuk waktu zuhur, harusnya ikuti dong tata cara Sayyidina Utsman, yaitu apa? Adzannya di pasar. Adzannya di pasar. Karena memang benar di Sayyidina Utsman itu adzan pertamanya bukan di masjid tapi di pasar.
di tempat keramaian yang paling besar. Nah, kalau kita hari ini mau azan seperti azannya Utsman, harusnya azannya di mana, Pak? Jangan di masjid, ya di Pasar Telihan, Rawa Indah, Lok Tuan, mana lagi pasar? Pasar yang ramai di mana? Ada dua yang sampai pasti lupa. City Mall sama Ramayana. Emang apa itu dikira nggak pasar? Yain aja jawabannya, bentahannya. Nah, kalau begitu tekstualnya cara memahami dalil, ya kalau ente azan jangan lagi pakai mic. Pakai apa? Ya naik ke menara. Kalau yang azan itu anak-anak muda enak aja Pak di menara, walaupun tingginya misalnya 20 meter gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak ini suruh azan naik ke menara, naiknya sampai di sana kambuh Pak bahusanya itu. Ya. Langsung bengeknya kambuh, nggak jadi azan malah gotong. Artinya apa jemaah dimuliakan Allah? Jangan begitulah. Kalau azan yang pertama tadi itu dimaknai berarti harus tekstual, harusnya azan kita hari ini nggak boleh pakai mic juga, pakai menara, naik ke atas ini, sebagaimana Bilal juga melakukan itu. Sehingga apa? Memahaminya adalah Utsman melakukan itu supaya azan ini sampai ke tempat yang dimaksud. Maka sama dengan hari ini, kalau ada yang amaliyahnya azannya 2 kali, jangan disalah-salahin, Pak. Itu ada dalilnya, ada dasarnya.